Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Mulia, NPM 1834030057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 4 yang berjudul tentang tinjauan literatur kritis. Nah, di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada tujuan tinjauan literatur kritis. Yang kedua, bagaimana pendekatan tinjauan literatur kritis. Yang ketiga itu ada isu etika. Yang terakhir itu ada lampiran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tinjauan literatur kritis. Jadi telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tinjauan literatur adalah pertama untuk mempersempit dan juga membuat rumus masalah baik tepat hal kemudian yang disatukan dalam proposal penelitian. Penyusunannya ada langkah selanjutnya dilakukan tinjauan literatur kritis. Lalu kemudian ada bagaimana pendekatan tinjauan literatur. Ada beberapa hal yang harus dibahas. Yang pertama berkaitan dengan sumber data, kemudian penelitian literatur dan evaluasi literatur, dan menulis tinjauan literatur. Yang pertama ada sumber data, kualitas tinjauan tergantung pada sumber data yang tepat. Karena itu penting untuk memilih sumber data kredibel untuk kemudian menghasilkan penelitian yang lebih ilmiah. Biasanya penelitian yang ilmiah itu berasal daripada buku teks maupun jurnal-jurnal, sisanya sebagai informasi-informasi tambahan walaupun tidak disampingkan seperti disertai maupun acara konferensi, laporan, surat kabar, internet dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada isu etika. Isu etika ini persoalan-persoalan atau sering disebut etika penelitian. Nah, di sini ada dua masalah penting. Yang pertama, sengaja melakukan dalam menginterpretasikan karya orang lain. Yang kedua, plagiarisme. Nah, yang pertama, mengapa kemudian seseorang sebenarnya tidak dibuat kesal? Nah, ini dibuat sebagai dasar yang kemudian menjelekkan secara tidak langsung dan juga menjadikan penelitian dan dikutip itu mencantum bobotnya sebagai jurnal ataupun yang ilmiah. Kemudian yang kedua adalah penelitian terjadi melakukan plagiarisme. Biasanya dilakukan dengan cara copy paste ataupun tidak mencantumkan dari mana referensi yang dihasilkan. Nah, jadi biasanya pada bidang-bidang pendidikan atau akademik, cara mengkonter perilaku ataupun etika yang tidak yang dihargai seperti ini, yaitu dengan cara melakukan Turnitin, yaitu di mana akan hasilnya akan memprestasikan kenapa atau beberapa jauh plagiarisme yang dilakukan oleh seseorang peneliti. Nah, selanjutnya itu pencairan literatur. Dulu peneliti mencari literatur dalam melakukan peneliti dan itu bersifat konvensional. Dan hari ini kita lebih mempermudahkan dengan adanya internet, menunjuk kita lebih mudah karena itu menemukan publikasi dengan topik yang diminati menjadi lebih mudah, dan hal ini lah yang akan menjadi peneliti yang dilakukan oleh peneliti kredibel dan juga lebih ilmiah karena menghasilkan ataupun dihasilkan daripada sumber-sumber data yang kredibel bagi buku-buku teks atau jurnal-jurnal yang tersedia di elektronik. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi literatur. Jadi mengakses elektronik dan mengatur dalam area ketertarikan yang dimiliki dan penelitian akan seseorang peneliti dalam penelitiannya. Karena itu penting bagi peneliti dalam memilih berkaitan dengan mana yang berguna untuk penelitiannya. Nah, biasanya pada penelitian yang dibuat, sistem elektronik itu diukur daripada abstrak yang pada peneliti tersebut.
Nah, tinjauan literatur yang baik juga akan memberikan referensi-referensi yang baik, termaksud dengan yang kita buat sendiri. Nah, biasanya dalam peneliti atau evaluasi yang dihadapi literatur yang dihasilkan sehingga para peneliti dapat melihat sebagaimana dan juga sejauh mana konferensi atau kredibilitas atau literatur tersebut. Nah, selanjutnya itu ada menulis tinjauan literatur. Terdapat beberapa metode yang digunakan para peneliti dalam menulis tinjauan literatur, tetapi biasa digunakan dipakai oleh akademik. Materi selanjutnya itu ada berkaitan dengan lampiran. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada beberapa sumber online yang berguna untuk penelitian bisnis. Nah, sumber online ini merupakan basis data yang tersedia pada sistem elektronik yang akan dijadikan sumber rujukan oleh para penelitian. Sumber online ini bisa berbasis pada data online yang disimpan ataupun juga pada informasi bersedia di web. Nah, itulah hasil presentasi saya dari Bampak ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.